teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Akuntansi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Johan Rici Purba NIM 72114-19006, dosen pengampu Prabowo Yudo Jayanto SE MSI, ingin mempresentasikan mengenai bab 9, yaitu keamanan informasi. Nah, pada bab ini kita akan membahas ada seputar 10 pembahasan. Yang pertama itu ada kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Kemudian yang kedua ada keamanan informasi. Yang ketiga ada manajemen keamanan informasi. Kemudian yang keempat itu ada ancaman. Lalu yang kelima itu ada risiko. Kemudian yang keenam ada persoalan e-commerce. Kemudian yang ketujuh ada manajemen risiko, pengendalian, sertifikasi profesional, dan terakhir itu ada manajemen keberlangsungan bisnis. Baiklah, yang pertama itu ada kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan. Namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam, ketika sejumlah instalasi komputer dirusak oleh para pemrotes. Pengalaman ini menginspirasi kalangan industri untuk meletakkan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran kemampuan untuk melakukan kegiatan operasional. Kemudian yang kedua itu ada keamanan informasi, yaitu upaya untuk menjamin kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas suatu informasi, baik informasi yang bersifat fisik maupun virtual. Nah, tujuan keamanan informasi itu ada kerahasiaan, yaitu melindungi data informasi dari pengungkapan kepada orang yang tidak berwenang. Selanjutnya itu ada ketersediaan, yaitu menyediakan data dan informasi sebagian bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk penggunaannya. Kemudian ada integritas, yaitu memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikannya. Selanjutnya itu ada manajemen keamanan informasi, yaitu adalah aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap aman. Tolak ukur keamanan informasi adalah tingkat keamanan yang disarankan dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Nah, kemudian selanjutnya itu ada ancaman. Ancaman itu adalah orang atau organisasi, mekanisme atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Pada kenyataannya, ancaman dapat bersifat internal serta eksternal dan dapat bersifat tidak disengaja maupun disengaja. Yang bersifat ancaman internal dan eksternal yaitu adalah mencakup bukan hanya karyawan perusahaan saja, tetapi pekerja temporer. Ancaman internal lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, dikarenakan pengetahuan ancaman internal lebih mendalam. Selanjutnya itu ada tindakan kecelakaan dan disengaja, yaitu ancaman tindakan yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Sama halnya di mana keamanan informasi harus ditujukan untuk mencegah ancaman yang disengaja. Kemudian ada jenis-jenis ancaman. Yang pertama itu ada virus. Virus itu program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan board sektor lain. Kemudian yang kedua itu ada Trojan horse, yaitu tidak dapat mereplikasikan dirinya sendiri, tetapi si pengguna menyebarkan sebagai sebuah perangkat. Kemudian ancaman yang ketiga ada adware, yaitu memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Selanjutnya ancamannya itu ada spyware, yaitu mengumpulkan data dari mesin pengguna. Kemudian selanjutnya itu ada worm atau cacing. Ancaman cacing ini tidak dapat mereplikasikan dirinya ke dalam sistem, tetapi dapat menyebarkan salinan melalui email. Selanjutnya itu ada
risiko. Nah, pengertian risiko sendiri itu atau information security risk itu didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Nah, risikonya sendiri itu ada berupa pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian, kemudian ada penggunaan yang tidak terotorisasi, selanjutnya ada penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan, kemudian ada modifikasi yang tidak terotorisasi. Selanjutnya itu yang keenam itu ada persoalan e-commerce. E-commerce itu adalah perdagangan elektronik. Telah memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, melainkan informasi dari peranti lunak, tapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan kartu kredit yang utama telah mengimplementasikan program ini tunjukkan secara khusus untuk keamanan kartu kredit e-commerce. Kemudian yang ketujuh itu ada manajemen resiko. Manajemen risiko sendiri didefinisikan dua strategi yang mencapai keamanan informasi. Risiko dapat dikelola dengan cara mengendalikan atau menghilangkan risiko atau mengurangi dampaknya. Pendefinisian risiko sendiri ada 4 langkah, yaitu yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Kemudian adalah menyadari risikonya. Selanjutnya menentukan tingkat dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Yang keempat itu ada menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Kemudian ada yang ke-8 itu pengendalian. Pengendalian sendiri atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada teknis, kemudian ada formal, kemudian ada pengendalian informal. Nah, pengendalian teknis sendiri adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Kemudian ada pengendalian formal, yaitu pengendalian yang mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta mencegah perilaku berbeda dari panduan yang berlaku. Kemudian ada pengendalian informal, yaitu yang mencakup program pelatihan dan edukasi serta program pengembangan manajemen. Selanjutnya yang ke-9 itu ada sertifikasi profesional. Yang pertama itu ada asosiasi audit sistem dan pengendalian. Untuk mendapatkan sertifikasi ini, pendaftar harus mengikuti ujian, mengikuti kode etika, dan memberikan pengalaman kerja dalam bidang keamanan informasi. Selanjutnya ada konsorsium sertifikasi keamanan sistem informasi internasional, yaitu atau disingkat CISSP, yaitu memberikan bukti bahwa pemegangan memiliki keahlian dalam keamanan informasi yang mencakup topik seperti pengendalian akses. Kemudian yang ketiga itu ada institusi Science, yaitu menawarkan sertifikasi melalui Global Information Assurance Certification Program miliknya. Nah, yang terakhir itu ada manajemen keberlangsungan bisnis, yaitu merupakan suatu bidang menggunakan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan besar. Pada akhir 1980-an, hanya beberapa perusahaan yang memiliki rencana seperti itu, dan perusahaan jarang mengujinya. Sejak itu, banyak upaya telah dilaksanakan untuk mengembangkan perencanaan kontingensi, dan banyak informasi serta bantuan telah tersedia. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.